kita akan memberikan tutorial cara uji sampel t-test. Yang pertama, buka Excel, lalu siapkan datanya. Nah, di sini sudah ada datanya. Lalu kita masuk ke SPSS. Lalu tuliskan hasil pada baris pertama kolom name dan kelas pada baris kedua kolom name. Lalu ubah kolom desimal menjadi 0. Tuliskan hasil belajar siswa pada baris pertama kolom label dan kelas pada baris kedua kolom label. Lalu biarkan not pada baris pertama kolom value tetap. Pada baris kedua kolom value ketik tanda titik-titik. Lalu berikan kode 1 pada label. Tuliskan pretest. Klik add, lalu OK. Berikan kode 2 pada value. Tuliskan post test pada label. Klik add. Oke. Lalu data view, kolom hasil diisi dengan hasil belajar siswa. Dan kolom kelas diisi kode 1 untuk pretest dan 2 untuk posttest. Satu teman. Oh, ini Lalu klik analisis. Lalu description statistik, explore, pindah hasil belajar siswa ke dependent list dan kelas ke factor list, kemudian klik plots. Klik normality plots with test, kemudian klik continue, lalu OK. Hasilnya ditunjukkan gambar di bawah dan fokus pada bagian test of normality. Kemudian buka SPSS, kemudian klik variabel view. Ketikkan pretest pada kolom name baris pertama dan posttest pada kolom baris kedua. Ubah kolom desimal menjadi 0. Pada kolom label tuliskan pretest dan posttest. Pada kolom measure pilih scale.
Lalu, masukkan data hasil belajar siswa pada data view. Lalu klik analyze, klik compare means, klik direct sample test, pindahkan pretest ke variabel 1 dan posttest ke variabel 2. Lalu klik option, klik OK, maka akan muncul output SPSS berjudul t-test. Jadi di sini kita akan membuat video tutorial uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, siapkan data yang akan diuji dalam file Excel. Nah, di sini kita sudah punya datanya. Lalu yang kedua, buka aplikasi SPSS. Di sini kita menggunakan versi yang 25. Salin data pada file Excel, lalu pindahkan ke data view di SPSS. Lalu klik variabel view, ubah kolom name menjadi variabel text dan juga y. Lalu ubah desimal menjadi 0. Ubah kolom label menjadi motivasi dan hasil belajar. Selanjutnya, klik data view untuk mengetahui nilai residual. Terlebih dahulu dengan klik analyze, lalu regression, lalu linear. Nah, pada kotak dialog linear regression masuk variabel y, hasil belajar ke dependent, dan variabel x motivasi ke independent, lalu klik save. Selanjutnya pada kotak dialog linear regression di bagian residual, save residual, centang understand dessert, lalu klik continue, lalu klik OK. Klik analyze, lalu pilih bagian non parametric test. Selanjutnya pilih legend dialog. Selanjutnya klik dialog one sample. Masukkan variabel untanned dessert ke kotak teks variabel. Pastikan normal.
pastikan normal, lalu klik OK. Berikut hasilnya.